Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dan juga sobat unggul TV UMJ. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat tentunya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dan senang sekali karena program UMJ Talks bisa kembali hadir menemani Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai kunci mahasiswa UMJ beradaptasi di dunia internasional. Sudah ada nih dua narasumber, yaitu teman-teman kita, mahasiswa yang cantik-cantik dan juga pintar-pintar, cerdas-cerdas dari UMJ yang alhamdulillah berkesempatan ini berkuliah satu semester di Korea Selatan. Nah, sudah ada, yaitu ada Julian Zahra dan Anissa Yorisvina Mulya. Langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Halo, ini Julian. Halo, ya, aku Julian. Julian dan ini Anissa ya. Anissa. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga Julian dan Anissa nih mau hadir nih untuk berbagi cerita sama teman-teman nih, terutama sobat Unggul TV UMJ. Gimana sih ngerasain belajar di Korea ya? Dari Julian dulu ya, Iya. boleh ya? Nah Julian, belajar di Korea tuh bedanya apa nih sama belajar di Indo? Seperti misalnya metode pembelajarannya, kurikulumnya, itu seperti apa tuh Julian? Sebenarnya untuk perbedaan nggak ada yang terlalu signifikan ya, karena di sana juga ternyata masih menggunakan metode ceramah, teacher center kayak gitu. Iya, itu nggak terlalu berbeda jauh. Tapi di sana lebih interaktif saya merasanya, karena dosen juga sering banget membuka forum untuk diskusi. Jadi setiap ada pernyataan atau hal-hal yang lagi dibahas di kelas tuh kita bisa bebas pendapat di situ. Terus kebanyakan juga tugas kita tuh project, bikin event, terus abis itu presentasi, dan bahkan kita pun diajak untuk outing kelas. Jadi kita lebih ikut andil dalam kelas gitu. Oke, jadi sebenarnya sama aja, tapi justru di sana lebih aktif juga. Iya, lebih aktif. Gitu ya? Kita lebih berkolaborasi gitu sama dosennya di sana gitu. Oke. Kalau Anissa gimana? Dari pengalaman Anissa ketika sempat ngerasain belajar di sana ya, di Korea Selatan, itu perbedaan ini cara ngajar. Oh, ternyata di Korea kayak gini ya, bedanya nih yang paling mencolok lah ya dengan belajar kuliah di Indonesia gitu. Ya, kalau cara belajarnya sendiri, kalau saya pribadi sih awalnya agak kagok ya Kak, karena kalau di Indonesia kan kita pembelajarannya full bahasa Indonesia, tapi ketika di sana itu full bahasa Inggris. Cuman untuk komunikasi sama dosennya sendiri itu cukup mudah, karena dosen di sana sudah dipastikan bisa bahasa Inggris yang mengajar kita, gitu. Kalau yang paling terasa perbedaannya adalah waktu belajarnya sih Kak, kayak satu mata kuliah itu kita punya waktu 3 jam untuk belajar, tapi di setiap jamnya itu kita setiap 1 jam itu ada break 10 menit. Ya, jadi sebetulnya lumayan full time gitu, tapi kita tetap ada waktu untuk santainya gitu. Jadi lebih masuk sih belajarnya. Oke, nah berarti di sana pembelajarannya dengan menggunakan bahasa Inggris ya? Iya. Ada nggak yang dengan bahasa Korea gitu? Ada, cuma karena kita kan hanya student exchange Kak, bukan yang kayak ambil satu full di sana. Jadi untuk pembelajaran menggunakan bahasa Korea sendiri itu hanya dilakukan kepada mahasiswa internasional yang full, misalnya S1 di sana gitu. Di sana. Tapi kita juga ada ini kelas bahasa Korea. Ada kelas bahasa Korea. Iya, dan itu menarik, dosennya ya. nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita yang harus praktek untuk bahasa Korea di sana. Jadi ya mahasiswa yang harus aktif ya. Iya. Untuk bahasa Korea, untuk tahu nih nambah perbendaharaan kata Koreanya. Betul. Karena benar-benar nggak bisa bahasa Inggris Iya. dosen Korea di sananya. Iya. Oke, nah kalau persiapannya nih berapa lama nih kan? Karena kan untuk tadi kan juga harus bahasa Inggrisnya kan dites ya, berarti kan harus bahasa Inggrisnya juga harus bisa gitu. Gimana? Kalau persiapannya sih kurang lebih sebulan ya Kak. Karena kalau bahasa Inggris saya sendiri dari pendidikan bahasa Inggris ya kan. Cuman emang bahasa Koreanya kita belajarnya cukup lumayan lama gitu ya. Karena beda huruf gitu kan, itu susah ya Kak ngapalinnya. Itu sih yang lama, kurang lebih 1 bulan untuk belajar. Tapi di sana kita
matangin lagi dengan kelas bahasa Koreanya itu. Persyaratannya apa sih ketika ikutin student action ke sana itu? Student exchange kita Di ICT Daftar. UMJ sendiri pada awalnya persyaratannya cukup bisa bahasa Inggris sih Kak. Iya. Jadi Iya, cukup bahasa bisa Inggris. bahasa Inggris. Mungkin nilai IPK-nya juga ada bisa. minimal nggak atau berapa? Minimalnya 3,5 di iya 3,5. 3,6 lah. 3,6 ya. Yang penting intinya yang paling utama itu bahasa Inggris ya. Iya, Dan bahasa Inggris. IPK, nilai standar IPK-nya. Iya. Baik. Nah, kalau untuk penilaian nih, penilaian akademik, perbedaannya gimana sih di sana? Dari Anissa dulu deh nih. Ya, kalau di Korea sendiri itu ada yang namanya program curve grading Kak. Curve grading itu seperti kayak rankingan gitu. Jadi nilai kita, antara nilai kita dengan nilai teman-teman sekelas itu akan dibandingkan. Nah dari situ memunculkan rasa berkompetensi gitu Kak. Iya berkompetisi. Ya, Oke, kalau gitu. kamu ke Julian gimana? Ketika Iya. di sana sempat khawatir juga nggak? Aduh, nilainya gimana nih ya untuk mengejar nilai juga di sana gitu? Awalnya sempat khawatir Kak, karena kan kita masih belum paham kan penilainya gimana. Cuman di awal kelas itu ada dibahas tentang penilaian, dan kebanyakan itu penilaiannya diambil dari project-project kita. Kayak kita kan di sana bikin event Kak, pertukaran budaya gitu. Kita bikin kue, bikin makanan khas Indonesia gitu. Nah itu project-project kita dinilai, terus dari presentasi kita, dari partisipasi kita juga di kelas, bagaimana itu jadi penilaian sih Kak, penilaian penting gitu. Selain ujian ya yang Selain paper ujian, base ya. gitu. Oke, jadi dinilainya nggak hanya paper base, tapi tadi dari project-projectnya, Iya. prakteknya Betul. juga ya. Oke, baik Julian dan juga Anissa, kita akan lanjut kembali, tapi kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih bahas tentang kehidupan perkuliahan di Korea Selatan bareng dua teman kita, yaitu ada Julian dan juga Anissa. Nah, ke Anissa dulu deh ya. Dia kan sempat juga membahas kalau di sana tuh ada namanya curve grading ya. Iya betul. Nah, ini berarti semua mahasiswa tuh ada peringkat-peringkatnya. Gitu. Itu sama kayak ranking gak sih kalau di Indonesia misalnya? Iya, tapi kalau di Indonesia itu sistem curve grading ini sepertinya hanya berlaku di sekolah ya Kak. Untuk di dunia perkuliahan Sampai sudah tidak berlaku. SMA ya, sampai SMP, Iya. bahkan SD aja kadang ya, sampai Iya, SD iya, ya. betul. Perkuliahan nggak berlaku biasanya. Tapi kalau di Korea itu ya bisa dikatakan masih Nilainya? menggunakan peringkat. Masih menggunakan peringkat. Nilainya berarti dikasih tahu sampai yang paling tingkat bawah atau gimana? Kalau nilai sendiri sebenarnya diumpetin sih Kak. Cuma terkadang sebelum atau sesudah kelas itu kita ada evaluasi. Nah dari situ baru kita tahu saya kurangnya di sini. Terus teman saya lebih unggul di sini kayak gitu Kak. Gitu ya. Iya. Jadi biar kita setiap siswa juga tahu nih ya untuk bisa terus meningkatkan prestasinya ya. Iya. Ya, nah kalau Julian tadi kan juga sempat mengatakan bahwa selain penilaian yang akademik juga ada untuk project-project yang dinilai gitu. Nah, cara kamu menyesuaikan diri juga biar bisa dapat hasil nilai yang maksimal gimana? Sebenarnya kalau cara menyesuaikan diri cukup lebih aktif aja sih Kak, karena dosen tuh lebih suka sama mahasiswa yang aktif bertanya, aktif di kelas gitu, cara menyesuaikan dirinya. Terus kan kita juga ada teman internasional ya, jadi kita harus sama-sama saling bertoleransi gitu. Walaupun kita Belajar di sana. Belajar di sana. Oke, nah kalau pengalaman kalian selama belajar di sana, berarti itu satu semester berapa lama di sana? 4 bulan. 4 bulan ya? Iya. Nah itu ada pengalaman yang berkesan apa selama belajar di sana? Apakah dari pelajarannya atau dari karakteristik orang-orangnya, dosennya, mahasiswanya, gimana tuh? Dari Julian dulu. Kalau yang paling berkesan sih dosen iya. Dosen tuh di sana benar-benar baik dan benar-benar tepat waktu Kak. Karena Tepat budaya waktu di sana banget ya, tepat waktu benar. kan. Bahkan sebelum kita datang, dosen udah datang duluan. Wow, iya. Gitu. Berapa Iya. menit tuh biasanya dosen udah datang duluan? Kayaknya 10 menit deh. 5 lah. 10 Iya, menit ya. pokoknya tepat waktu banget. Terus yang kedua, yang paling berkesan adalah ketika pertukaran budaya gitu. Karena kan di sana kita bikin project kan. Nah, projectnya itu memperkenalkan makanan khas Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi itu pas pertukaran budaya benar-benar berkesan karena ternyata
orang Korea tuh baru pertama nyobain dessert yang ada kelapanya. Ada kelapa Mereka ya? penasaran gitu, rasanya kok bisa dijadiin dessert gitu kelapa, karena kan dia rasanya gurih kan. Iya. Akhirnya kita bikin dadar gulung di sana Dadar gulung sama wedang jahe. Oh, wedang gitu. jahe. Dan itu sesuatu yang baru ya di Itu sana baru ya? di sana. Mereka juga masih menerka-nerka gitu loh. Ini rempahnya apa sih gitu. Kok enak rasanya, gitu Iya, ya? kita bikin kayak challenge juga sambal. Kan kita pedes-pedes kan. Di sana pun pedas, di sini pedas. Nah, itu ketika pertukaran budaya itu yang paling mengesankan sih. Mengesankan ya, pertukaran budaya sama juga budaya belajarnya ya, harus Iya. on time banget. Kalau yang telat tuh misalnya Indonesia kan juga suka terkenal nih, suka itu Telat ya. telat gitu tuh gimana, hukumannya apa? Sebenarnya nggak ada hukuman sih, cuman dosen tuh akan memberitahu kalau misalkan itu tuh sebuah hal yang nggak Nggak sopan boleh. gitu. Oh. Kalau kamu telat berarti kamu nggak respect sama saya. Bahkan bukan dosen aja, tapi sama teman-teman juga gitu. Kalau kita udah janjian pukul segini ya segini, karena kita kan punya waktu lain untuk mengerjakan hal lain katanya gitu. Iya. Iya, bagus ya. Kalau Anissa gimana? Pengalaman yang paling berkesan di sana? Untuk pengalaman yang paling berkesan menurut saya Korea itu berhasil bikin saya nyaman Kak dengan fasilitasnya di dalam kampus maupun di luar kampus. Menurut saya di Korea itu fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari peralatan olahraga sih Kak terutama. Ya, selain itu kemudahan transportasi juga Mudah ya? itu mudah. Tapi mereka di sana tuh pakai kartu atau bayar, pakai Iya. koin atau gimana di sana tuh? Kalau di sini mungkin ada kartu Flash. e-money, flash kayak gitu-gitu. Kalau di sana pakai apa? Di T-money. 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 Iya. Oh, pakai T-money gitu ya. Oke, nah kalau kebiasaannya nih, kebiasaan anak mudanya gimana? Kalau kita kan justru orang Indonesia kan demam K-pop ya. Nah, kalau di sana tuh gimana? Apakah juga sedemam itu dengan artis-artis mereka sendiri atau gimana tuh Anissa? Kalau menurut saya sih Kak, justru anak muda lokal Koreanya ini kurang interest sama K-pop mereka sendiri gitu. iya. Mungkin ada yang kayak mengidolakan gitu Kak, tapi tidak terlalu fanatik, tidak terlalu terlihat fanatik gitu. Iya. Ya, bahkan teman lokal saya beberapa itu ada yang nggak tahu bahkan artis yang saya tanya gitu. Bahkan mereka nggak tahu, tapi di Iya. Indonesia jadi idola ya, idola Iya, anak muda ya. betul. Menarik ya, cukup lucu ya. Kalau dari Jillian gimana? Menurut kamu kebiasaan di sana mungkin yang bisa dicontoh juga kebiasaan positif dari anak-anak muda di sana seperti apa? Kebiasaannya rajin sih Kak. Rajin. Iya, mereka tuh fokus banget sama akademik. Karena kan emang persaingannya ketat banget ya, persaingan anak-anak muda di sana. Mereka tuh rajin, bahkan sambil kuliah mereka ikut-ikut part-time gitu. Jadi bener-bener ngelakuin hal-hal positif. Banyak juga yang anak-anak muda sering berolahraga gitu saya lihat di sekitar dorm gitu. Jadi itu sih yang bisa dicontoh dari anak-anak mudanya, nggak mager. Iya, jadi mereka tuh memang rajin ya. Iya, Dan itu rajin tuh banget. antusias juga mungkin ya dalam melakukan sesuatu. Dan yang uniknya ternyata mereka tidak terlalu demam K-pop ya. Mungkin Iya. karena sama kayak di Indonesia kali, karena mereka sering ketemu sama artisnya sendiri. Jadi sukanya Yang lain. mengidolakan yang dari luar negeri. Mungkin mereka jadi mengidolakan artis dari luar negeri ya. Iya. Sama dengan kita mengidolakan artis dari Korea. Iya. Gitu. Baik ya, Anissa dan Jillian, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar kuliah di Korea, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut kembali membahas mengenai pengalaman belajar di Korea Selatan dengan Jillian dan juga Anissa. Nah, Jillian, kalau misalnya ketika di sana kan tentunya harus beradaptasi ya. Nah, tantangan terbesar apa nih yang kamu alami untuk bisa nih cepat beradaptasi? Apalagi di sana kan tadi 4 bulan ya. Itu Iya. kan juga harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu kan. Tantangan terbesar sih udah pasti bahasa ya Kak. Karena jarang orang Korea juga yang bisa bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau di kelas kita bisa pakai bahasa Inggris ya. Iya. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari lumayan susah untuk berkomunikasi. Makanya tantangan terberat itu ya di bahasa. Jadi kita harus belajar
mendalami bahasa Koreanya juga ya. Iya, untuk minimal sehari-hari. dasar Kak. Kita punya Dasar ya. dasarnya dulu gitu, biar bisa kita beradaptasi dan berbaur di sana. Sesusah apa sih tuh kalau bahasa Korea? Bahasa Korea sebenarnya nggak terlalu susah Kak. Cuman emang letternya gitu yang susah menurut aku menghafalnya. Menghafal hurufnya ya? Iya, hurufnya. Apa tuh Kadang namanya? aku suka kebalik gitu, Iya. karena hadap kanan dan hadap kiri tuh beda. Kalau misalkan kanan ya, kiri yo misalkan gitu. Oh, Nah itu iya, suka iya, iya. tertukar gitu. Makanya itu sih tantangan belajar bahasa Korea di situ menurut aku. Iya. Karena kan Korea ini kan termasuk negara yang unik ya bahasanya kayak Jepang gitu ya. Iya. Jadi itu udah tantangan tersendiri lagi ya. Baik, kalau Anissa gimana Anissa? Tantangan terbesar apa nih untuk bisa cepat beradaptasi juga di sana? Untuk tantangan terbesarnya ya sama sih Kak, itu cara berkomunikasi. Karena orang Korea itu cenderung lebih to the point dalam berbicara. Berbeda dengan kita yang orang Indonesia kan kalau ngobrol tuh banyak basa-basinya ya Kak. Tujuannya supaya lebih santai. Maka dari itu terkadang kalau ngobrol sama warga lokal itu ya akan terasa sangat formal di awal. Sangat formal Iya, ya. kalau belum terlalu dekat kayak gitu. Oke. Nah, ketika awal-awal kan mungkin kalian mengalami culture shock ya. Misalnya, itu kan kayak tadi orang Korea tuh cenderung lebih serius ya, nggak suka basa-basi gitu. Nah, kamu mengalami culture shock seperti apa dan gimana cara ngatasinnya nih, Anissa? Kalau itu mungkin ditegur dosen kali ya Kak. Pengalaman ditegur dosen karena waktu itu sempat terlambat. Nah dari situ dosen saya yang memang warga lokal Korea, dia secara to the point menegur gitu bahwa kita dianggap tidak sopan kalau ya kayak gini terlambat kayak gitu. Nah di situ ya kita kaget sih Kak, kaget dan agak bingung, wah gimana nih cara baik-baikinnya lagi. Kalau dosen Indonesia kan mungkin kita lebih santai gitu, bisa gitu, lebih iya. kita baik-baikin gitu ya Kak. Tapi itu jadi Akhirnya bikin kamu, bingung. Iya, menanganinya gimana untuk kedepannya? Kita nggak ngelakuin apa-apa sih Kak, maksudnya karena kita juga bingung kan komunikasinya. Paling selanjutnya kita jadi lebih on time. Lebih on time. Iya, Selanjutnya jadi lebih takut untuk telat-telat jangan gitu. sampai tegar lagi. Iya. Gitu ya. Oke. Kalau Jillian gimana? Iya Kak, di sana tuh sangat menjunjung tinggi hierarki sosial. Jadi ketika emang ada yang lebih tua atau lebih tinggi gitu kan, Lebih tinggi jabatannya juga iya, ya? jadi kita tuh harus sopan banget gitu. Bahkan salam tuh harus membungkuk gitu. Itu emang udah kebiasaan dan culture shocknya itu yaitu di sana sangat-sangat tepat waktu gitu. Jadi kita emang benar-benar harus Beda Kak. beda sama kita yang keterenal jam karet ya, harus Iya. benar dikikis tuh ya. Jadi pengalaman yang berharga sekali ya. Iya benar. Baik ya. Nah, ketika kamu di sana, tentu kan ada budaya-budaya ya yang masuk seperti di Indonesia saja kan budaya K-pop juga beragam sekali dan sudah mendarah daging ya untuk kalangan anak muda gitu kan banyak menjadi penggemar K-pop. Nah, gimana kalian ini sebagai mahasiswi dari Indonesia itu tetap mempertahankan identitas nasionalisnya lain Indonesianya di tengah masyarakat Korea di sana. Gimana dari Jillian dulu? Kalau aku sih masih menjunjung norma-norma di Indonesia ya, kayak misalkan berpakaiannya masih sopan, apalagi kan kita muslim ya. Iya, Jadi untuk mempertahankan identitas saya ya, saya tetap berpakaian selayaknya muslim Iya. di Indonesia. Terus kadang juga kita masih suka memperkenalkan budaya kita gitu, biar identitas kita tuh orang-orang tahu kalau kita tuh orang Indonesia gitu. Iya. Kita juga sering makan makanan Indonesia di sana, sering ngajak teman-teman internasional juga ya? Iya, teman-teman Di- internasional untuk coba budaya kita gitu. Jadi sambil keluar kita sambil memperkenalkan juga gitu cara bertahannya. Iya, betul sekali. Jadi mereka juga tahu ya Indonesia Seperti apa. juga ini seperti apa gitu. Anissa gimana? Kalau cara bersikap itu sebenarnya ya mirip-mirip ya Kak. Iya. Kayak yang penting kita sopan dan nggak aneh-aneh aja gitu. Sebagai yang orang tahu kita kan orang Indonesia, jangan sampai orang berpikir orang Indonesia kayak jelek atau kayak gimana gitu. Iya. Jadi intinya tetap lah ya, kita tetap menjaga norma dan budaya kita di sana tentunya. Iya. Ya.
Baik, nah kalau makanan di sana gimana, sempat kesulitan nggak? Ataupun juga misalnya untuk beribadah di sana dengan toleransinya, gimana dari Anissa? Ya, kalau tempat ibadah itu sangat jelas ya Kak, maksudnya di Korea itu jarang banget ada musola, masjid kayak gitu-gitu karena dominan warga negaranya itu beragama lain gitu ya, non-muslim. Terus kalau untuk makanan juga di Korea sendiri masih terbilang banyak sekali, terutama makanan-makanan instan Kak, mengandung B2 kayak gitu-gitu. Kita harus hati-hati ya. Jadi cara mengatasinya paling dengan masak. Dengan masak ya? Iya, Karena kan masak. Korea juga terkenal dengan mie instannya tuh yang enak-enak, enak-enak. ramen gitu, itu juga banyak ya ternyata yang non halal gitu, jadi benar-benar harus lebih hati-hati lagi. Iya. Baik, kalau Julian gimana? Ya kalau untuk beribadah sih emang jarang ya masjid di sana, tapi sekarang kita udah ada handphone, jadi ada pengingat azan dari handphone. Emang untuk ibadahnya sih terbatas Kak, jadi biasanya kita sebelum berangkat kuliah sholat dulu zuhur gitu, atau habis kuliah baru kita sholat di dorm gitu. Kalau untuk makanan sendiri, pertamanya sulit ya beradaptasi, karena rasanya tuh sangat-sangat beda. Tuh, apalagi banyaknya makanan fermentasi, itu kan nggak biasa itu sih. Kimchi biasanya. Kimchi, iya. Tapi lambat laun kita suka, iya, sama Sangat kimchi. banget. Karena Iya. perlu beradaptasi kan. Dan kalian sempat ini nggak ngerasain apa part time di sana atau fokus belajar? Fokus belajar sih Kak, Fokus karena belajar, yang pertama kalau kita mau part time kita harus bisa bahasanya lancar. Mereka Bisa- memang kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris ya, masyarakat Iya. umumnya. Iya. Anissa juga ya, fokus belajar jadinya. Untuk pengalaman bekerja sih nggak ada Kak, cuma untuk pemirsa kakak-kakak yang kalau ke Korea memang fokus untuk bekerja, mungkin boleh diasah dulu bahasanya. Bahasa Koreanya ya. Karena kalau di dunia kerja kan lebih ini ya Kak, maksudnya lebih serius, Iya, serius, gitu betul. tujuannya. Baik, oke. Nah, kalian boleh juga nih kasih kesan-pesan kalian, tips-tips buat teman-teman juga yang ingin mengalami pengalaman belajar di Korea juga, biar hasilnya maksimal dan benar-benar fokus bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Boleh dari Julian dulu. Julian dulu. Mungkin buat teman-teman yang punya kemauan untuk belajar di luar negeri, itu kalian harus banget persiapin mental, ya kan, harus siapin bahasa setempat juga, walaupun kita tahu bahasa Inggris itu bahasa internasional, tapi dengan cara kita tahu bahasa setempat, bahasa negara tersebut, itu akan mempermudah kita beradaptasi gitu. Dan jangan takut juga untuk mengambil kesempatan belajar di luar negeri, karena kesempatan itu akan membuka peluang-peluang lainnya yang lebih besar di masa depan gitu. Baik, terima kasih Julian. Sekarang Anissa. Kalau dari aku, kuliah di luar negeri itu bukan hanya sekedar belajar akademik ya, tapi juga pengalaman hidup yang sangat berharga itu kita bisa dapetin. Dan ya pemikiran global, wawasan global itu juga penting sih Kak. Kayak karena apalagi Korea sendiri itu negara maju kan, jadi kita tuh bisa ambil nilai kedisiplinannya gitu. Kedisiplinannya ya. Jadi betapa keuntungan kita belajar di luar negeri itu bukan dari segi akademik, tapi juga banyak hal lainnya, budayanya belajar, paradigma kita juga, mindset kita tentang budaya mereka Betul. jadi bertambah seperti itu ya. Oke, jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman ya, harus semangat dan optimis ya untuk bisa juga merasakan pengalaman belajar di luar negeri ya, student exchange. Nah, boleh dong, kan kalian di sana udah belajar bahasa Korea ya, Iya. yang basic-basicnya gitu. Ucapin nih sapa dua-duanya, sapa ke pemirsa TVmu, juga Sobat Unggul TV UMJ misalnya, apa kata-kata sapaan yang umum, yang gampang? Annyeonghaseyo. Iya, selain annyeonghaseyo, Mungkin agak sedikit panjangan dikit. perkenalan? Oh, boleh perkenalan dari Julian dulu, baru ke Anissa ya. Oke, silakan. 안녕하세요 여러분, 저는 줄리엔입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. And 저는 학생입니다. Oke, artinya apa tuh jadinya? Kayak halo semuanya, aku Julien Zahra. Aku orang Indonesia dan aku adalah seorang pelajar gitu. Oke, makasih Julian. Anissa Oh ya, silakan. ada sapanya riset juga, apa ada tuh? sapanya.
Panggawoyo biasanya. Kalau misalkan kita mau nyapa, kita bisa pakai Manaso Panggawoyo gitu. Itu lebih sopan Lebih dari sopan. Annyeonghaseyo. Oh, dari Manaso Annyeonghaseyo panggap semida. Iya, Manaso Panggap Semita gitu. Oke, makasih Julian. Anissa silakan. 안녕하세요 여러분. 저는 아니사입니다. 저는 학생입니다. 인도네시아 사람입니다. 만나서 반갑습니다. Udah, oke, makasih. Artinya apa? Hampir sama tadi. sama sih kak. Sama ya perkenalan Iya, tadi. ya, paling Indonesia에서 눈이 안 와요. Itu artinya di Indonesia nggak ada salju. Nggak ada salju. Di sana ada ya, jadi lumayan ya merasakan pengalaman di ada. negeri bersalju. Iya, kita alhamdulillah berkesempatan sih kak ngerasain salju. Karena pas di akhir tahun. Enggak sih, sebelum Sebelum. ada salju sih seharusnya Kak. Bulan Januari Februari baru ada salju. Cuman waktu itu ada badai ya, ada badai 2 hari yang saljunya tuh lebat banget. Karena itu juga jarang terjadi gitu. Iya, akhirnya lumayan lah ya, Iya. jadi merasakan juga. Baik, terima kasih Julian dan juga Anissa tadi sharing-sharingnya. Ini jadi insight, masukan yang sangat berharga sekali untuk pemirsa, teman-teman semuanya yang ingin melanjutkan sekolah di Korea ataupun juga melakukan pertukaran pelajar ya di Korea. Sekali lagi terima kasih, semangat dan sukses selalu. Terima kasih kak. Dan pemirsa TVmu, juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih sudah menyaksikan acara UMJ Talks dari awal hingga akhir. Sekarang kita tiba di akhir perjumpaan kita. Saya Vini Oliani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.